pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu dosen, dan semua yang nonton ya. Perkenalkan dulu, saya Andreas Novario Harmanto dari program studi Teknik Informatika Stikom Yosudarso. Ini adalah video untuk memenuhi UTS mata kuliah sistem tertanam, di mana kita diharuskan untuk membuat rangkaian seperti ini. Ini sebenarnya bukan rangkaian seperti ini, tapi ini yang saya desain berdasarkan apa yang saya lihat di internet juga, karena saya juga kurang menahu apa yang harus dibuat. Maksudnya bagaimana caranya harus membuat dengan 2 sensor dan 3 output. Jadi ya beginilah yang bisa saya buat. Jadi saya menggunakan flame sensor. Di sini ada flame sensor satu ini, dan juga ada gas sensor. Kenapa saya pakai gas sensor dan flame sensor adalah karena yang cukup logis kali ya, mungkin ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan sensor-sensor yang lain ya, maksudnya kayak contoh misal ultrasonic dengan gas, apa yang mau diuji gitu, maksudnya kayak fungsinya buat apa gitu kan, karena kan ya bisa-bisa saja dibuat hanya sekadar untuk ini, untuk rangkaian saja. Tapi maksudnya di sini yang berkaitan, misal contoh yang saya maksud berkaitan itu adalah kayak gas sensor dengan flame sensor itu kan berkaitan, kayak misal adanya gas atau asap itu kan bisa menimbulkan, ya bisa jadi mungkin ada kebakaran, atau dengan adanya gas bisa menimbulkan ledakan atau apapun itu. Dan ini salah satu yang menurut saya bisa dibilang berkaitan. Sedangkan kalau misal menggunakan ultrasonik kan agak gimana ya, maksudnya kayak contoh flame sensor dengan ultrasonik, terus apa yang mau dilihat gitu, hantu kah atau apa, kan kita kayak nggak tahu ya. Dan ya saya sih ya udah gitulah. Jadi yang mungkin lebih agak logis dikit lah, jadi pakai gas sensor dan flame sensor. Lalu di sini saya menggunakan logic state. Ini logic state. Kenapa pakainya logic state bukan logic toggle ya kan? Kan bisa nih logic toggle. Nah kan ini. Alasannya adalah karena logic toggle itu momentary. Jadi hanya sebentar, terus habis itu mati sendiri. Kalau ini jadi di sini terus diklik, ya udah nyala aja terus sampai, apalagi pas pada saat dijalankan pertama. Jadi ketika dinyalakan ya nyala terus. Ini hanya sekedar alat yang ya, karena ini percobaan sensornya harus menggunakan ini Proteus. Lalu ini adalah power, kalau nggak salah ini ya, ini power ini. Terus kok pencet ya, terus di sini saya menggunakan buzzer juga. Ini buzzer yang aktif. Maksudnya aktif adalah, jadi buzzer itu ada 2 kalau di ini. Nah, ini ada yang library-nya adalah device, ada yang aktif. Nah, pilih yang aktif karena yang device saya tidak tahu apa yang berbeda, tapi tidak bisa aja biasanya. Dan ini ada bus. Ini itu dapatnya dari sini. Saya kurang tahu ini apa, tapi ini ya ini generator DC. Dan untuk ininya harus diedit, kalau dari saya diubah voltage-nya jadi 24. Kenapa saya juga tidak tahu, tapi karena saya nonton di YouTube ini rangkaiannya ada yang seperti ini, saya ubah sedikit saja. Lalu ini dihubungkan ke transistor. Ini transistor yang ini. Menurut yang ada di YouTube yang saya dapat itu, transistor ini fungsinya adalah supaya buzzernya supaya Arduino Uno-nya tidak cepat rusak. Jadi itu yang saya ingat. Dan ini ada apa namanya? Ini apa sih? Lupa. Bentar. Servo. Nah, servo ini fungsinya buat ininya sih, buzzernya setahu saya. Jadi nanti dengan jadi ya begitulah. Servo ini akan putar lalu akan menyala. Ini suaranya akan terus-terusan. Kalau misal nggak pakai servo sepertinya sih
suaranya tidak akan terus-terusan. Hanya sotoy aja ya kan. Maaf Pak, saya mahasiswa yang sotoy. Lalu ada juga ini LED green dan LED red. Fungsinya jadi kalau misal nanti tidak terdeteksi sedikit pun asap ataupun api, maka LED green ini akan menyala. Sedangkan kalau misalkan terdeteksi ada yang nyala, maksudnya antara flame sensor ataupun gas sensor ini ada yang memberikan sinyal bahwa ada salah satu yang mendeteksi sesuatu, maka akan menyala LED rednya. Dan ini resistor, tadinya saya coba di 10K, tapi entah kenapa saya coba ubah 220 sesuai yang ada di YouTube, dan nggak tahu sih apakah ada perbedaan atau tidak, tapi begitu. Lalu di sini ada ground, ini ground yang nyambung ini dari servo, terus ke sini ke transistor, sama ke ground, sama ke di atas ini ke flame sensor. Groundnya flame sensor dan groundnya gas sensor. Lalu di sini ada virtual terminal. Kenapa nggak pakai LCD? Ya kan bisa sih sebenarnya, harusnya bisa pakai LCD, teman. Sayanya terlalu males. Mohon maaf. Ya mungkin nilai saya juga akan dinilai males mungkin ya, tapi ya itulah, bisa jadi misal menggunakan LCD ya apapun lah LCD-nya lah. Misal mana sih biasanya ada gitu yang buat praktek kalau pas itu ya gini nih kayak ginian, bisa-bisa aja sebenarnya, cuman kayaknya juga terlalu malas untuk mencari cara untuk memodifikasinya banyak-banyak, jadi saya gunakan saja ini. Karena dari apa yang di YouTube ya, sebenarnya kalau yang saya temukan di YouTube mereka tidak menggunakan ini tapi menggunakan LabVIEW, jadi disambungkan ke LabVIEW ininya. Tapi untuk kasus saya ubah jadi menggunakan virtual terminal. Begitu. Dan ini juga ada Arduino Uno nya pastinya, yang dimana ya ini yang komponen utamanya lah ya, bisa dibilang gitu. Dan untuk codingannya, jadi ini codingannya untuk Arduino Uno nya, jadi di sini ada INT flame sensor. Ini untuk dideklarasikan sih, hanya dikasih tahu lah ya, ibaratnya gampangannya kayak dikasih tahu flame sensor itu ada di titik ke-11-nya nih, di nomor 11 ini nih. Nah ini di nomor 11 kan, ini menuju ke flame sensor. Nah untuk flame sensor, terus smoke sensor di 12 ya kan, ini 12 smoke sensor nih ke sini. Nah untuk yang lain, nah ini misal red LED dan green LED itu ada di nomor 2 dan 3. Ini kan yang menyambung nih. Nomor 3 adalah LED green, nomor 2 nya adalah LED red. Ya begitu. Terus buzzernya adalah di nomor 10. Nah ini, jadi ini nanti kan nyambung ke transistor dulu, baru setelah ke transistor disambungkan ke buzzer, begitu. Lalu ini fungsinya apa nih? INT baca sensor 0. INT baca sensor 0 itu untuk ininya, ini yang menyambung ke sini ke TXT. Jadi nanti bisa dipanggil di bawahnya untuk menampilkan, kayak nanti akan dijelaskan. Lalu ada void setupnya. Jadi void setup di sini memberitahu nih flame sensor yang tadi udah ditunjukkan tuh di nomor 11 itu sebagai apa? Sebagai input kah atau sebagai output? Nah, di sini ada pin mode flame sensor sebagai input, smoke sensor input, red LED sebagai output, green LED sebagai output, buzzer juga sebagai output, dan the serial begin. Lalu ini untuk servonya. Jadi servonya masih 0 semua. belum jalan servonya. Lalu untuk masuk ke void loop. Di void loop ini jelaskan dulu ya, maksudnya
tadi kan sudah dituliskan bahwa digital read, flame sensor itu. Nah, supaya tidak panjang-panjang di sini dituliskan digital read flame sensor sama dengan high or no digital read, yaitu supaya lebih cepat ya akhirnya dibeginikan. Nah, dan ini untuk baca sensornya itu hanya membaca dari, bisa sih antara, tinggal milih apakah mau flame sensor atau smoke sensor, karena saya masih belum tahu bagaimana caranya untuk dua-duanya jadi baca sensor. Maksudnya dua-duanya bisa ke salah satu antara baca sensor ini, apakah ini high atau low. Nah, itu yang saya belum temukan caranya. Kenapa flame sensor saja? Ya sebenarnya smoke sensor saja juga nggak masalah sih. Namun yang saya lakukan adalah ya flame sensor saja. Lalu masuk ke fungsi di mana flame sensor, jika flame sensornya high nih, maksudnya adalah flame sensornya menyala atau smoke sensornya menyala, maka akan digital bright, red LED-nya akan high, berarti LED merahnya akan menyala. Lalu untuk green LED-nya akan mati, lalu buzzer akan berbunyi. Juga akan servo akan diubah dari 0 tadi ke 180 untuk menjalankan servonya. Lalu akan mengetik di virtual terminalnya, akan terdeteksi panas api atau asap. Begitu juga sebaliknya, kayak fungsi untuk dimana kalau dua-duanya mati misal atau tidak terdeteksi apapun, ya berarti akan digital red LED-nya low, berarti mati. Green LED-nya high, digital red green LED high, lalu digital red buzzernya low, berarti buzzernya mati, dan LED hijau nyala. Salah mulu ini nyebut green LED dan red LED tadi ya gitu. Lalu servonya 0, kembali 0 di ya begitu. Lalu akan menampilkan tulisan tidak terdeteksi panas api dan asap. Ini untuk ke virtual terminal. Lalu ada delay 100. Kenapa delay 100? Karena kalau delaynya 1000 tadi saya sih udah coba, kelamaan. Maksudnya kelamaan adalah contoh. Jadi ketika ini nongol nih kata-kata kalimat ini di virtual terminalnya, butuh waktu yang cukup lama untuk menampilkan selanjutnya. Jadi apakah ini akan menampilkan ini lagi atau ini, dan itu tergantung kita ngeklik itunya kapan kan. Jadi akan butuh waktu lebih lama delaynya. Itulah kenapa saya gunakan 100 saja, tidak 1000, karena kalau 1000 kelamaan. Ya, jadi dari sini lalu kita tinggal verify aja ya. Tinggal verify, lalu setelah verify itu maka bisa kita cari di sini untuk hexnya ini inode UTS, ya inilah karena ini UTS ya, uts.inode.hex. Kita copy ininya ke Arduino Uno-nya, kita copy kan. Ini kita copy ke program file di sini. Nah, lalu di oke saja. Nah, untuk tadi flame sensor ini kalau di Proteus saya yang saya pakai ini diperlukan ini nih. Jadi ya ini library-nya perlu download lagi. Ini nggak tahu sih apakah, saya lupa apakah ini satu itu atau tidak, tapi kalau memang mau pakai kayak gini harus ya ini harus dipilih flame sensor ataukah gas sensor begitu. Kalau misal itu tiba-tiba gas sensor, saya belum pernah coba sih, tapi ya ini jadi harus pakai flame sensor begitu. Begitu juga ini juga harus pakai flame sensor, gas sensor, karena memang itu yang bitnya gas itu. Lalu ini kalau udah di copy kan tadi, tinggal kita jalankan. Nah, ketika jalan kan seperti ini. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang kenapa tidak 1000, karena 100 aja segini cepat kan. Tadi 1000 lama banget. Begitu.
Nah, ini nih yang tadi saya bilang logic state. Kalau logic toggle ketika dipencet seperti ini, nanti tiba-tiba entar mati sendiri. Nah, ini barusan saya klik ini supaya suaranya tidak mengganggu pendengar. Karena kalau itu sepertinya akan keras sekali sepertinya. Saya tidak tahu apakah akan terdengar keras sekali atau tidak di OBS-nya. Apa terdengar cukup keras? Begitulah. Itu untuk flamenya. Nah kan. Nah, untuk gasnya kan terdeteksi panas, api atau asap gitu. Gitu juga ini. Karena saya balik lagi tadi saya bilang saya belum mengerti bagaimana caranya misal kayak baca sensor ini supaya apa namanya? Smoke sensornya saja atau flame sensornya saja saya masih belum gitu mengerti. Itu dan nah ini nih. Harusnya sih servonya kalau saya lihat dari YouTube ketika kita nyalakan ininya, logic state-nya, servonya ini berputar. Tapi kalau di sini entah apakah memang begini atau tidak saya juga kurang tahu, tapi itu yang terjadi di laptop saya. Begitu. Nah kan ketika flame sensor atau gas sensornya tidak mendeteksi apapun, maka LED green ini akan nyala nih. Nah, ketika itu akan menyalakan LED merahnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, begitu juga ketika gas sensor akan menyalakan LED merah ketika gas sensor mendeteksi sesuatu. Ketika sudah tidak, maka akan muncul hijau lagi. Itu yang bisa saya jelaskan dari sini karena sepertinya ini terlalu simpel kali ya kalau mungkin buat orang yang sudah jago kan. Dan untuk bridging-nya mungkin saya hanya bisa bilang saya tidak mudeng atau belum paham cara penggunaannya. Jadi yang bisa saya lakukan hanya ini, mungkin pengurangan nilai pasti akan terjadi karena memang saya tidak melakukan apa yang diharuskan dilakukan. Begitu saja dari saya. Oh ya, untuk ini sekedar tips and trick dari saya. Bagi kalian yang masih awam untuk pakai ini, ketika ada virtual terminal ini dan kalian mau men-stop ini, jangan kalian silang ininya. Karena saya pernah terjadi di mana ya ketika disilang dan ketika dijalankan lagi virtual terminal ini tidak muncul. Jadi supaya ini hilang ya tinggal berhentiin aja. Ya, seperti itu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan sih dari ya tugas UTS ini. Terima kasih Bapak dosen saya yang sudah memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang saya buat. Terima kasih.